Selamat pagi, kita bertemu lagi di tanggal 31 Januari. Udah akhir bulan ya Kak? Habis ini mau ganti bulan Februari. Kita ketemu dengan Kak Diana, Kak Siren, Kak Dian, dan Kak Feli. Adik-adik jangan lupa siapkan Alkitab dan persembahannya, sikapnya yang khidmat karena kita akan memulai untuk beribadah. Kita menyanyi ya Kak ya? Atau sebelumnya kita boleh yel-yel dulu Kak, biar semangat. Adik-adik berdiri, kita akan yel-yel dulu. Silakan Kak Diana. Oke, kakak yang tanya, adik-adik yang jawab ya, seperti kakak-kakak juga. Oke. Kita mulai ya. Siapa kita? PA Benowo. PA Benowo. Yesus dahsyat, fantastis. Yes, yes, yes. Aduh, sekarang kita Kita menyanyi satu lagu Matahari Bersinar Terang. Adik-adik tetap berdiri. Silakan Kak Feli. Pakai gerakan boleh adik-adik. Matahari bersinar terang, burung berhijaulah senang, angsa berbaklah bunga ripana, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik tetap berdiri, kita akan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kak Dian. Oke, Silakan, Kak. kita berdiri, kita mau berdoa. Gimana sikap doanya? Saya siap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh kembali mengikuti ibadah PA melalui daring YouTube ini ya Tuhan. Ya Tuhan, tolong berkati ibadah kami supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik tetap berdiri, kita akan menyanyikan satu lagu sebelum kita mendengarkan firman. Kita akan menyanyikan lagu Inginkah Kau Ikut Tuhan. Inikah kau ikut Tuhan, ikut bersalin. Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut tabib. Pikulah salibku saja, ikut terus. Biarlah mahkota Raja Agung Kudus. Adik-adik silakan duduk, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Halo adik-adik, wah nggak kerasa nih kita udah ketemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Sekarang kita mau ngapain nih kakak-kakak? Mau baca firman Tuhan. Wah betul, mau dengerin firman Tuhan, benar. Jadi adik-adik semuanya udah nyiapin ya Alkitabnya dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Tapi kakak punya nih satu lagu sebelum kita berdoa. Mungkin kakak-kakak udah tahu kali ya. Lagu yang Ibu jari yang telunjuk, jari tengah yang panjang. Adik-adik tahu kan ya? Tahu, Kak. Oke, sebelum kita doa kita nyanyi lagu itu dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari aku berdoa. Kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan boleh menyertai kami semua. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati kami, berkati juga kakak-kakak lain yang ada di sini yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke, adik-adik sekarang kita akan membaca firman Tuhan
dari Markus 10 ayat 17 sampai 22. Oke, kakak-kakak boleh dibuka dulu. Markus 10 ayat 17 sampai 22. Markus itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya kak? Ayo Markus perjanjian lama atau baru? Perjanjian baru kak kayaknya ya. Perjanjian baru ya. Gimana kak, bener nggak? Betul banget kak. Oke, sudah ketemu adik-adik kakak-kakak? Sudah. Oke, kalau kita mau baca kitab, baiknya untuk kita berdiri ya adik-adik. Mari kita berdiri. Sudah berdiri. Sudah siap semua? Sudah. Jadi nanti bacanya mulai dari Kak Dian, Kak Siren, Kak Diana, Kak Felix dan seterusnya ya adik-adik. Siap ya. Oke, dimulai dari Kak Dian dulu ya. Silakan Kak. Markus 10 ayat 17 sampai 22. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan sanksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Amin. Oke, dipersilakan duduk adik-adik dan kakak-kakak. Kasih kak. Iya, oke. Ya, kayaknya kurang afdol nih kalau kakak nggak perkenalan lagi. Kayaknya mungkin adik-adik kayak suka lupa kakak itu namanya siapa ya, kakak itu namanya siapa ya. Oke adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Siren. Jadi kakak di sini akan melayani bersama Kak Dian, Kak Diana, Kak Felix dan kakak-kakak yang lain. Ya, karena sudah perkenalan mungkin adik-adik akan lebih gampang untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Iya kak. Oke, tadi kita ini kan sudah baca dari mana ya kakak-kakak? Dari Markus. Markus 10 ayat 17 sampai 22, betul banget. Nah, kalau kita baca ya adik-adik di Markus ini, sebelum ada Markus 10 tuh di awal-awal di situ tuh dijelaskan loh bahwa Tuhan Yesus ini baru dibaptis dan baru mau menjalankan pelayanannya. Jadi sebelum pasal yang 10 ini, Tuhan Yesus dijelaskan bahwa Tuhan Yesus sedang menjalankan pelayanan, menyembuhkan orang yang sakit buta, mengusir roh jahat dan Mujizat-mujizat. iya ya, betul Kak, ya. Kak, bener banget. Jadi dijelaskan di sebelum pasal yang 10 ini Tuhan sedang menjalankan pelayanannya. Nah, terus hubungannya dengan ayat yang pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 sampai 22. Jadi begini adik-adik dan kakak-kakak sekalian, kalau misalnya Tuhan baru dikenal, pastinya karena Tuhan sudah membuat mujizat, menyembuhkan orang yang buta, jadi pastinya Tuhan Yesus itu dicari kakak-kakak. Tuhan Yesus dicari sama banyak orang dan banyak orang yang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, salah satu contohnya adalah orang yang kaya ini. Penasaran dia kak ya? Seperti apa sih Tuhan Yesus Betul itu? banget. Siapa sih Tuhan Yesus ini? Karena banyak banget orang-orang yang bilang bahwa Tuhan Yesus itu punya kuasa yang besar gitu. Nah, sama kayak tadi di ayat yang pertama kan, dia datang ke Tuhan Yesus, dia tanya ke Tuhan Yesus bahwa dia mau beroleh hidup yang kekal. Wow, pasti semuanya juga mau beroleh ya hidup yang kekal ya kan? Mau kan ya kan? Adik-adik pasti mau ya? Adik-adik pasti mau juga kan ya? Betul banget nih. Jadi sama kayak cerita kita nih di minggu yang kemarin tentang orang penyakit kusta. Nah, dia kan mendengar Tuhan Yesus nih. Nah, akhirnya dia datang untuk minta disembuhkan. Sama juga seperti orang kaya ini, dia meminta kehidupan yang kekal. Nah, tapi di sini juga orang kaya itu dia bilang ke Tuhan Yesus bahwa dia itu orang yang baik. Dia bilang, dia mengakui bahwa dia itu
orang yang baik Kak. Makanya dia tadi bilang untuk dia minta hidup yang kekal. Jadi dia bilang bahwa dia tuh sudah melakukan semua perintah Tuhan. Wow, keren banget ya. Keren banget ya, dia sudah melakukan dan itu sejak masih muda loh. Mungkin waktu masih seadik-adik ini dia sudah melakukan perintah Tuhan. Nah, ada yang tahu nggak nih perintah Tuhan apa aja? Karena ada nih 10 perintah Tuhan. Apa aja tuh? Mungkin kakak-kakak bisa bantu 10 perintah Tuhan dari Kak Dian dulu. Perintah yang pertama apa Kak? Jangan ada Allah lain padamu. Iya betul, jangan ada Allah lain di hadapanku. Terus Kak Diana, yang Itu kedua. Kak, jangan membuat bagimu patung dan jangan menyembah kepadanya. Ya betul, jangan membuat patung, jangan menyembah berhala. Yang ketiga betul Kak Felix. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya betul. Jadi sebelum yang kita itu yang keempat Kak, tapi nggak apa-apa sih Kak. Berarti Kak Felix hafal ya. Yang ketiga itu jangan menyebut nama Tuhan Allah lain. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Betul. Jadi nggak boleh ya nyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Terus yang kelima nih apa nih? Pasti kakak hafal ya yang kelima. Hormatilah ayah ibumu. Betul, harus menghormati orang tua. Terus yang keenam apa nih Kak? Jangan membunuh. Jangan membunuh. Jangan membunuh. Oh iya Ya, Kak. benar-benar jangan membunuh. Yang ketujuh? Jangan berzina. Jangan berzinah. Yang kedelapan jangan mencuri. Yang kesembilan jangan mengucapkan saksi dusta. Itu jangan berbohong berarti ya adik-adik. Yang ke-10 terakhir nih Kak. Jangan mengingini milik sesama. Iya, betul banget. Nah, wah itu keren banget ya adik-adik, perintah Tuhan 10-10-nya dia bilang dia sudah mengikuti sejak masa muda. Wah, keren banget ya Kak dan adik-adik di rumah. Nah, terus abis itu dia karena sudah mengikuti, berarti Tuhan berpikiran bahwa dia sudah mampu mengikuti semua perintah Tuhan. Maka dari itu Tuhan memerintahkan lagi nih. Tuhan memerintahkan apa lagi nih Kak? Terakhir tadi Tuhan memerintahkan Di ayat berapa tuh Kak? di ayat berapa ya? Ayat Adik-adik. 21. Wah, betul, Yesus 21 memandang dia kan. dan menaruh kasih kepadanya lalu berkata, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, Disuruh menjual semuanya Kak. iya disuruh menjual semua harta miliknya. Wah, Bisa nggak Nggak punya apa-apa dong berarti. iya betul Kak, nggak punya apa-apa nanti dia jadinya. Nah, mungkin kalau misalnya itu memang agak sulit ya adik-adik, tapi ingat, kalau kita sudah yakin bahwa kita mau ikut Tuhan Yesus, kita harus mengikuti segala perintahnya. Kalau misalnya diminta untuk menjual harta dan bagian ke orang miskin, itu kan sesuatu hal yang baik ya kakak-kakak ya. Berbagi ya Kak. Iya betul, karena kita berbagi dengan sesama, karena kita melihat bahwa orang miskin kekurangan, jadi kita harus membagi dia, memberi makan atau memberi sedekah, sembako dan segala macamnya. Tapi kita lihat lagi apa yang dilakukan orang kaya itu di ayat yang kedua-dua. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dan dengan sedih sebab banyak hartanya. Wah berarti dia nggak mau ya Kak ya? Wah, iya betul banget Kak. Undah hati. Undah. Iya benar banget Kak, karena dia lebih memilih bahwa dia ingin punya harta yang banyak supaya dia bisa melanjutkan hidup, tapi dia memilih untuk pergi dan meninggalkan Tuhan Yesus. Egois dong Kak. Iya ya. betul, sayang sekali bener ya. Adik-adik merasa sedih nggak ya kalau jadi Tuhan Yesus ditinggal sama umatnya seperti itu? Sedih dong Kak. Sedih ya kan ya Kak? Kita ditinggal teman aja sedih. Betul banget tuh Kak, ditinggal teman aja kita sedih, apalagi kita malah yang memutuskan untuk meninggalkan Tuhan Yesus loh. Wah, jadi adik-adik di sini yang mau diajarkan, kita jangan boleh jadi seperti orang kaya. Wah, mungkin cara simpelnya adalah kalau misalnya nih kita kalau sebelum makan atau sebelum tidur atau sesudah bangun tidur nih, biasanya kita lupa berdoa kan? Bener nggak nih Kak? Iya Kak, kadang kelupaan Kak, suka ini Kak, lihat ini HP Iya, Kak. bener banget. Pas udah ngantuk banget langsung ketiduran. Iya, betul banget. Biasanya kan apalagi kalau udah lapar banget nih, habis belajar satu harian kita udah sangat lapar, terus kita langsung makan aja tanpa berdoa. Nah, itu tidak boleh ya adik-adik. Kalau misalnya kita mau makan, kita mau tidur, dan kita sudah bangun tidur, kita harus berdoa dan mengucapkan terima kasih sama Tuhan karena Tuhan masih menyertai kita. Jadi kalau misalnya seperti itu hal-hal kecil. Nah, contoh juga kalau misalnya kita mau berdoa nih, kita berdoa nih kan sekarang lagi COVID nih, bener ya, pandemi ya. Kita berdoa sama Tuhan supaya COVID ini cepat selesai. Tapi jangan lupa juga nih, kita harus ada usaha, bener nggak nih Kak? Iya, apa ya usahanya? Nah, kalau misalnya di COVID kayak seperti ini, kita usahanya adalah 3M. Oh, itu
Itu ya yang ada mencuci Ya. tangan, memakai masker, Betul. menjaga jarak. Iya, nah itu juga harus hati-hati adik-adik. Jadi kita bukan cuma hanya berdoa sama Tuhan, tapi kita juga melakukan supaya kita dapat terhindar dari COVID. Bener gak nih? Betul, Kak. Ya. Terus juga nih, kalau misalnya paling sering pasti, kalau kita mau ujian, kita udah berdoa, pas sampai di tempat ujian, loh Tuhan kok aku nggak dibantuin? Ya bener, soalnya kita nggak belajar. Iya. Kita cuma berdoa, tapi kita nggak belajar. Sama aja kan ya kak ya? Orang et labora. Betul, orang yang Berdoa laporan dan berusaha bekerja. bekerja, benar banget nih kak. Jadi adik-adik yang mau kita ambil dari firman Tuhan ini, kita harus dengar apa yang Tuhan katakan dan lakukan dalam kehidupan kita. Misal kita diminta untuk selalu berdoa, kita harus selalu berdoa, dan ketika kita diminta untuk melakukan sesuatu, lakukan gitu. Sama juga perintah-perintah Tuhan, dari hormati ayah dan ibumu, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mencuri, gitu. Jangan mengingini barang orang lain. Misalnya teman-temannya pamer, ya jangan iri. Kita nggak boleh iri, karena kita harus bersyukur Tuhan sudah mengasihi barang-barang yang ada di tempat kita juga. Benar ya kan kakak? Iya benar, kita harus mengikuti. Jadi ada hal baik dari orang kaya yang bisa kita contoh adalah dia mengikuti perintah Tuhan, mengikuti perintah Tuhan sejak masa muda. Jadi itu yang bisa kita contoh. Tapi untuk yang dia pergi dan bicara dan sedih karena dia tidak mau kehilangan hartanya, itu jangan dicontoh ya adik-adik. Jadi kita harus mencontohnya adalah dia menuruti perintah Tuhan. Benar nggak nih kakak? Betul banget. Berarti dia nggak menjadikan Tuhan Yesus yang utama. Iya benar, dia nggak menjadikan Tuhan Yesus yang utama. Jadi adik-adik mau diajarkan kalau kita harus menjadikan Tuhan Yesus yang utama. Karena kalau misalnya kita menjadikan Tuhan Yesus utama, kita akan mendapat hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu apa sih kak? Hidup yang kekal itu semisalnya walaupun nanti kita mati atau kita meninggal, kita masih menerima kebahagiaan. Kita masih ada sukacita dalam kehidupan kita walaupun kita sudah tidak ada. Tapi kalau misalnya kita mengutamakan apa yang kita punya sekarang ini, kita lebih mempertahankan, iya benar kak, kita lebih mempertahankan apa yang kita punya sekarang ini. Waktu kita meninggal, kita tidak apa yang bisa kita bawa? Tidak ada kan kak ya? Karena kan semua itu akan musnah waktu kita sudah tidak ada. Begitu adik-adik. Jadi Tuhan Yesus harus yang utama. Kita harus berani mengutamakan Tuhan Yesus dan menolak hal-hal duniawi. Gitu adik-adik. Lebih contoh simpelnya aja deh. Kalau misalnya kita lagi mau ibadah nih, ibadah pagi ini nih, tapi adik-adik diminta sama teman-temannya buat main sepak bola, sepedaan. Nah, itu adik-adik lebih memilih seperti apa nih? Ayo. Atau nonton kartun? Iya, nonton kartun. Pilih nonton kartun kayaknya. Nah, iya, Terus biasanya. ibadahnya nanti aja deh, akhirnya lupa. Nah, betul banget. Jadi tidak boleh ya adik-adik, kita harus mengutamakan buat mendengarkan firman Tuhan, memuliakan nama Tuhan, baru nanti kita boleh bermain setelahnya. Tetap boleh bermain kok ya kakak-kakak. Boleh. Yang terpenting utamakan dulu Tuhan Yesus. Gimana adik-adik? Setuju untuk mengutamakan Tuhan Yesus? Setuju. Ya. Dan jangan lupa, jangan hanya percaya, tapi harus mempercayai. Sama seperti firman yang minggu kemarin ya adik-adik, harus ingat terus ya. Jadi harus mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, dan mempercayai Tuhan seutuhnya. Biar kakak siap. Udah dimengerti, bisa dimengerti dan pasti Iya, bisa. Adik-adik betul. PA berdoa pinter-pinter kok Iya, Pak. pasti ya adik-adik ya. Oke, sekian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini adik-adik dapat melakukannya dan menjadikan pedoman buat adik-adik di kehidupan sehari-hari. Amin. Kita mau apa ini kak selanjutnya? Kita mau doa ya? Iya, betul kak. Kita mau doa syafaat ya. Oke, sudah siap ya kakak? Siap. Oke, mari kita satu dalam doa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami dengar ya Bapa dapat menjadi pedoman bagi kehidupan kami sehari-hari. Dan tak lupa Bapa, kami juga berdoa untuk bencana yang ada di Indonesia ini Tuhan, mulai dari yang banjir, gempa, dan banyak lagi Tuhan. Tuhan yang boleh menjaga keluarga-keluarga yang ditinggalkan, Tuhan yang boleh melindungi mereka Tuhan dari segala bencana yang akan mendatang atau apapun itu. Tuhan juga boleh memberkati kami di tengah-tengah COVID-19 ini Tuhan. Tuhan ajarkan kami untuk menaati apa yang sudah pemerintah ajarkan kepada kami. Kiranya kami selalu mau tetap mengikuti itu Tuhan, dan kami boleh berjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker setiap kami keluar. Ingatkan kami Tuhan akan hal-hal itu. Tak lupa juga ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami sehari-hari, baik adik-adik layan dan kakak-kakak layan, adik-adik yang mungkin
mungkin sedang bersekolah, Tuhan boleh memberkati pendidikannya Tuhan, dan berkati guru-guru yang menyampaikan materi supaya adik-adik dapat menerimanya dengan baik. Berkati juga kakak-kakak layan dalam aktivitasnya Tuhan, dalam pelayanannya Tuhan yang boleh menyertai dan memberkati. Tak lupa juga berdoa untuk orang tua dari adik-adik dan mungkin kakak-kakak layan ya Bapak. Berkati orang-orang tua kami, biarlah apapun yang mereka sedang kerjakan ya Tuhan, apapun yang sedang mereka gumuli ya Tuhan, permasalahan Tuhan yang dapat menyelesaikan. Dan bila orang tua kami Tuhan sedang dalam keadaan sakit, Tuhan juga yang boleh memulihkan. Biarlah Tuhan segala doa kami ini kami serahkan ke dalam doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam cobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Kita dengar barusan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 376, Ikuti Kau Saja Tuhan. Silakan Kak. Persembahannya nanti dimasukkan ke dalam amplop dan ditulisi persembahan PA tanggal 31 Januari 2021. Sekarang kita mau menyanyi lagu Kidung Jemaat Yesus Segala-galanya. Silakan berdiri, sikap doanya, lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat yang Kau berikan bagi kami hari demi hari dalam kehidupan kami, bagi orang tua kami. Bapa, kami juga sudah memberikan persembahan kami ini, kiranya persembahan kami ini boleh berguna untuk pelayanan kerajaan Allah-Mu di muka bumi ini dan juga bagi pelayanan gereja-Mu. Bapa, berkatilah yang telah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberikan segala kecukupan bagi mereka semua. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk adik-adik. Nah adik-adik, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita akan menerima berkat, kita akan menyanyikan satu lagu sebelumnya, lagu Yesus Berpesan. Silakan Kak.
berdiri adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, mari kita terima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan.